Roh Kudus, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuah airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Petunjuk hidup baru bagi kita sebagai orang percaya dari Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pembacaan Alkitab. Yesus menginginkan damai. Menyerahkannya
mengembang dengan air. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Firman itu berikan bagi kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah bantal, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Engkaulah Tuhan Yesus Kristus sebagai terang dunia itu. Dan kami pun ingin disinari dan dihidupkan oleh terang. Dan karena itu kami sediakan hati kami, jiwa kami, diri kami untuk mendengar akan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman. Amin. Orang yang sedang pensiun dikatakan banyak makan asam garam. Artinya kalau sudah dikatakan banyak makan garamnya itu berarti apa ya? Oh ya, artinya sudah banyak pengalaman hidup ya, termasuk asamnya asin garam. Ya, kemudian juga bagi ibu, ketika melihat garam ini, apa yang ada di pikiran kita? Ya, untuk masakan, supaya masakan terasa apa? Ya, supaya masakan terasa enak. Kalau masakan tanpa garam,
kita bisa beraktivitas ya. Nah kalau misalnya terang itu tidak ada, katakanlah misalnya pada siang hari dalam keadaan suasana gerhana matahari, suasana gelap, bisa kita beraktivitas? Tidak. Begitu juga pada malam hari, kan biasanya aktivitas kesibukan kita yang kita lanjutkan pada malam hari, begitu. Pada saat lampu padam, pasti kita tidak bisa beraktivitas. Terlebih kita sangat memerlukan yaitu ilmu teknologi yang tentu membutuhkan terang itu sendiri, membutuhkan lampu listrik itu sendiri, membutuhkan listrik supaya internetnya jalan dia internet. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melewati firman Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit menyampaikan bagi para murid-muridnya, di mana mereka dipersiapkan sebagai rasul. Dan tentu firman Tuhan ini tidak hanya berlaku bagi murid-murid Tuhan Yesus, tapi juga berlaku bagi kita sepanjang zaman. Bagi saya juga sebagai pendeta, yang saya cuma 7 orang. Bagi saya sebagai pendeta, bagi para murid Tuhan Yesus, bagi anggota jemaat sekalian, para orang tua dan juga anak muda. Ya anak muda tangannya. Berapa orang yang anak muda? Ya, supaya kelihatan anak muda. Ya, termasuk juga bagi anak muda sekalian. Di mana Tuhan Yesus menyampaikan agar dalam kehidupan kita dikatakan yaitu di mana menjadi garam dunia. Dan Tuhan Yesus mengambil pada saat itu di mana ada suatu kebiasaan orang pada zaman dulu di Kanaan, di Palestina tentu berbeda. Kalau Bapak Ibu ke Yerusalem pada saat ini pasti beda. Kalau pada zaman dulu di mana setiap rumah itu ada tungku yang dibuat dari batu. Kemudian di bawahnya dialaskan dengan tanah liat. Ada batu bata di atasnya. Kemudian di bawah batu bata tersebut diletakkan garam yang tebal, minyak garam yang banyak diletakkan di sana. Nah, pada saat garam ini sudah tidak berfungsi lagi, di mana fungsi garam itu ditaruh di bawah batu bata tersebut, di tungku tersebut supaya awetnya panas. Jadi ketika musim dingin pun awetnya juga tetap terasa panas. Nah, ketika sudah tidak berfungsi lagi, maka garam itu diambil. Garam itu diambil dari bawah tungku tersebut, kemudian biasanya dibuang ke jalan dan diinjak oleh orang. Oleh karena itu, kalau sudah diinjak oleh orang, kalau sudah dibuang dan diinjak oleh orang, itu berarti garamnya sudah tidak berfungsi lagi. Nah, di sini Tuhan Yesus yaitu membawa para murid-murid pada saat itu dan juga bagi kita sekalian agar menjadi garam ya, menjadi garam yang tentunya berfungsi ya. Ketika tadi kami katakan kalau ibu-ibu pasti identik atau menyamakan garam ini dengan pasti teringat akan masakan ya. Ketika melihat garam pasti ibu langsung membayangkan bahwa masakan itu sendiri. Sehingga dengan menjadikan diri kita sebagai garam dunia, artinya bagaimana kehadiran kita itu membawa rasa ya, membawa rasa berdaya guna, membawa rasa berdaya guna dalam kehadiran kita. Jadi kehidupan orang percaya itu harus membawa rasa dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, katakanlah sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, dan juga bagi para anak muda sekalian, membawa rasa dalam kehidupan pergaulan kalian sebagai
Tuhan berkat dari orangnya. Biasanya kita bertanya, ya suami saya memilih pernikahan dan tidak usah sampai istrinya pernikahan. Ya kita bertanya berapa harganya, kemudian tentu saja kita melihat ya bungkusnya yang kecil, bungkusnya yang besar, kita bawa ke rumah, kita melihat, kita taburkan di masakan kita, kita tetap melihat garamnya, kita pakai sendok, kita taruh, kemudian ketika garam itu masuk di dalam masakan kita, lalu kita menikmati garam tersebut, apakah garam itu terlihat? Ya, garam itu tidak terlihat, tetapi masakan kita terasa nikmat, enak begitu. Nah, artinya bagaimana pekerjaan garam sendiri, ia memang tidak kelihatan, tetapi ia berfungsi, ia berdaya guna. Begitu juga dalam kehidupan kita, di mana dalam kehidupan kita melewati kehidupan kita yang menjadi garam dunia itu sendiri, yaitu bukan katakanlah ketika kita melayani Tuhan begitu, bukan nama diri pribadi kita yang kita tunjukkan, bukan karismatinya yang ditunjukkan begitu, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Artinya pekerjaan Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, itulah untuk kemuliaan kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita beraktivitas melakukan pekerjaan kita, melakukan hal-hal yang baik, itu adalah untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ketika para anak muda sekalian menjadi anak muda yang baik, sekalipun harus bergaul dengan teman-teman yang tentu pasti tidak semua baik, pasti ada yang tidak baik, tetapi tetap harus melakukan hal yang baik. Tujuannya adalah dalamnya adalah untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Artinya menghadirkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Berbeda halnya dengan terang. Kalau terang itu sendiri seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di sini, di mana dikatakan berita itu ditaruh di atas gantang ya. Ada tempat yang khusus ditaruh yang fungsinya untuk menerangi ruangan pada saat itu supaya apa? Supaya bisa terlihat. Artinya bagaimana menjadi terang itu terlihat oleh orang-orang di sekitar. Artinya bagaimana pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita itu boleh terlihat oleh orang lain. Jadi ketika orang melihat kita, orang bisa melihat ada kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Itu pada saat ini dalam rangka merayakan hari pensiun GKI ini, ada barangkali ada yang mau berbagi sedikit kesaksian dari yang sudah pensiun, ada yang mau berbagi kesaksian sedikit dalam rasa syukur ya. Kami teringat ya ketika ada orang pensiun, waktu saya bertugas dulu di Bangkisau, Ibu Pendeta saya mengadakan ibadah syukur karena saya sudah masuki pensiun. Nah, ketika kita diperhadapkan kepada kata pensiun, biasanya di sana sudah terbayang penghasilan berkurang, perjalanan dinas sudah tidak ada, kalau guru tidak mendapatkan sertifikasi. Jadi biasanya bayangan kita bisa ke situ ya. Kami tidak menginisiasi, tapi secara umum kita membayangkan hal tersebut. Tetapi Bapak ini mengatakan saya bersyukur karena saya sudah masuki masa pensiun, karena Tuhan memberikan kesehatan sehingga boleh kembali masa pensiun. Kalau ada yang usia pensiun mau berikan kesaksian, satu orang. Siapa yang sudah pensiun? Oh ya, Pak, silakan. Baik, Pak. Nama saya Guntur. Saya pensiun tahun 2019 bulan April, bulan tanggal 1 Mei. Berlaku pensiun
tinggal lagi mau tidur dia tak tinggal. Nah, jadi ada perasaan yang apa namanya ya kuda. Pada waktu itu saya pergi ke kampung, bisa pulang hari saya ke kampung. Bayangkan dari sini ke Barigur pagi bisa jam 3 dari sini, ya ke sana karena tanah saya di sana. Nanti pulang sore malam sampai di sini. Bayangkan itu perasaan waktu awal-awal 3 tahun awal, 3 bulan awal. Nah terus karena pertimbangan banyak Tuhan juga berkenan saya diberi tanah di sini, saya luas ini. Inilah yang membuat kesibukan. Rasanya pensiun itu untuk kesibukannya, untuk kesimpulannya, supaya otak kita ini tetap aktif. Sebab kalau tidak aktif, barangkali bisa sakit. Saya bersyukur Tuhan menentukan apa yang kita nyanyikan dalam lagu itu. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Ternyata apa yang dilakukan Tuhan tepat sekali dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu saya senantiasa bersyukur. Saya kira itu saksian saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Dalam diri beliau kita bisa melihat sekalipun sudah memasuki masa pensiun, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita dan selamat, yaitu dalam rangka merayakan hari pensiun IKN. Kami persilakan kemudian dari para perempuan yang Yang
Dan yang kami lakukan pun tidak menjadi jerat, tetapi semuanya membawa sukacita dan berkat. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini pula Tuhan, di mana kami datang kepada Tuhan, seringkali kami merasakan kehidupan kami berada bagaikan di kegelapan. Karena berbagai pergumulan kehidupan ini yang terasa begitu berat menghimpit hati kami, sehingga terkadang bisa mendatangkan keputusasaan. Secara ekonomi juga merasa suasana kegelapan, terhimpit karena memikirkan usaha yang dalam keadaan macet, usaha yang tidak berhasil. Tuhan, pada saat itu apapun yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan, entah itu berbagai pergumulan, kekhawatiran, kecemasan yang kami alami, berbagai persoalan kehidupan ini, pada saat ini kami datang kepada Tuhan sebagai terang itu Tuhan. Biarlah terang Tuhan boleh hadir, membawa sukacita dan sejahtera bagi kami, meyakinkan kami sekalian hidup kami tidak sendiri. Bersama Tuhan Yesus Kristus, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan kuat melangkah mencapai masa depan yang penuh pengharapan dengan keyakinan akan berkat yang senantiasa Tuhan sediakan. Pendidikan mereka, menjalani pemulihan mereka, dalam rangka menyusun proposal mereka, skripsi mereka, tesis mereka, memperjuangkan pekerjaan mereka, ataupun mencari peluang pekerjaan bagi mereka. Biarlah boleh semangat senantiasa, dan Tuhan pasti sediakan berkat. Demikian juga Tuhan seluruh keluarga kepunyaan Tuhan boleh tetap merasakan sukacita yang boleh memenuhi di tengah-tengah keluarga masing-masing. Dalam Tuhan diberikan hati yang gembira yang datangnya daripada Tuhan. Hati yang gembira itu merupakan obat yang mujarab untuk memulihkan, untuk membantu proses kesembuhan, bahkan yaitu untuk menyembuhkan sakit penyakit. Terlebih dengan jamahan yang datangnya daripada Tuhan Yesus, atas supaya perawatan yang diberikan atas sakit penyakit yang dialami. Kami percaya Engkaulah Tuhan Yesus, dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ketika Engkau menyatakan sembuh, maka orang tersebut pun akan sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pada saat ini pula Tuhan, dalam rangka merayakan hari pensiun GKE ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur di mana para pekerja GKE dan anggota jemaat yang telah masuki masa pensiun, baik di pemerintah maupun swasta, ataupun juga usia yang sudah mencapai usia 60 tahun. Itu semua karena kebaikan yang datangnya daripada Tuhan. Bagi mereka yang dalam masa-masa persiapan untuk pensiun, biarlah segala sesuatunya mereka persiapkan dengan kehadiran Tuhan yang luar biasa, sehingga boleh masukinya dengan penuh rasa syukur. Bagi yang sudah masuki masa pensiun, biar tetap selalu semangat, bersyukur, bersukacita dalam Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa melimpah melewati kehidupan anak, menantu dan cucu mereka. Dan biarlah juga tetap selalu berikan kekuatan dan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Bagi seluruh para orang tua yang lanjut usia, baik para orang tua yang bersama dengan kami ataupun juga yang tinggal jauh dari kami, dimanapun mereka berada, dan seluruh jemaat Tuhan yang lanjut usia yang ada di jemaat yang lawan, biarlah Tuhan
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni pada bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang membawa yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada adalah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang dan anak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Ya Bapa, Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, dalam setiap dalam kehidupan kami, bahkan bagi kami yang telah memasuki masa tuna juga kami selalu berserah kepada-Mu. Dan saat ini kami membawa persembahan sebagai tanda syukur kami. Kami percaya